Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara saya ajak semuanya membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggihan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20-27 dan bacaan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Diikat oleh topik atau tema tekun melakukan kehendak Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan benget mengulahon lomoni roha ni debata. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Amsal pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai 27 adalah nasihat untuk mencari hikmat. Khotbah kita dari ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, tekun melakukan kehendak Allah, benget mengulahon lomoni roha ni debata. Saudara, kitab Amsal merupakan salah satu kitab perjanjian lama yang berisi sajak-sajak atau ucapan-ucapan ringkas yang berbentuk nasihat untuk mendidik manusia, khususnya orang-orang muda yang oleh penulis Amsal sering disebut di sini anakku. Sebagaimana kita temukan pada pasal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, struktur kitab ini terbagi atas dua bagian besar, yakni pasal 1 sampai pasal 9 berisi nasihat orang tua, yakni bapa dan ibunya kepada anak-anaknya yang mengandung tema-tema seperti hikmat dan kekudusan hidup. Kemudian pasal 10 ayat 31, sebahagian besar itu berisi kumpulan pepatah bijak yang kerap membandingkan kehidupan orang berhikmat dengan kehidupan orang bebal, orang-orang yang tidak berhikmat, yang menjurus kepada kebinasaan diri sendiri.
Adapun penulis kitab Amsal yang paling banyak dan paling populer adalah Raja Salomo sendiri. Dan selain Raja Salomo, penulis-penulis lain seperti Agur bin Yake dari Masa, Amsal 30 ayat 1. Dan juga Ibu Raja Lemuel kita temukan dalam Amsal 31 ayat 1. Saudara, pada nats khotbah kita saat ini, Salomo meminta anak-anak atau putra-putranya untuk mencari hikmat dengan harapan agar mereka selamat di dalam kehidupan ini. Salomo berkata bahwa hikmat itulah yang akan memimpin anak-anak itu, memimpin mereka di jalan yang lurus dan menjaga mereka agar tidak tersandung. Itu bisa kita baca pada Amsal pasal 4 ayat 11, 12 dan juga ayat 27. Seorang ayah seperti Salomo tentunya sangat menghendaki agar anak-anaknya itu berhasil dalam segala hal dalam kehidupan ini. Untuk itulah dia mengajarkan hikmat agar anak-anaknya menikmati hidup yang berkelimpahan dan terhindar dari berbagai-bagai kerusakan, malapetaka dan berbagai-bagai keadaan buruk akibat menjauhkan diri dari hikmat Allah. Dan khusus pada ayat khotbah kita ayat 20 sampai 27, hikmat dari Allah yang diajarkan oleh Salomo sebagai orang tua kepada anak-anaknya akan berdampak banyak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak atau dalam kehidupan orang yang menerima pengajaran itu. Pada ayat 20 sampai 22, Salomo mengajarkan bahwa perkataan, ucapan dan nasihat-nasihat yang mengandung hikmat dan kebenaran Allah yang diberikannya itu harus dicermati, disimpan itu di lubuk hati, sebab sangat-sangat berkuasa itu memberi kekuatan, topangan, bahkan kesembuhan dalam hidup. Pada ayat 23, Salomo menegaskan bahwa pusat dari seluruh kehidupan manusia itu adalah terletak di dalam hati. Hati itulah yang menjadi pusat kehidupan. Oleh karena itu harus dijaga, dipelihara hati ini dengan cermat sekali. Pada ayat 24, penulis Amsal ini, Salomo, mendorong anak-anaknya, yaitu semua pembaca Amsal ini, agar jangan memelihara mulut yang serong, disebutkan di sini. Mulut yang serong dan bibir yang dolak-dalik. Dolak-dalik itu berarti di situ tidak terkontrol, tidak teratur, asal bicara saja. Semua itu harus dibuang dari dalam diri kita dan dijauhkan, sebab itu akan membawa malapetaka yang hebat dalam diri manusia. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 25 sampai 27, dalam hidup kita ini banyak tawaran, banyak godaan, banyak cobaan-cobaan yang membawa manusia itu mengarah kepada jalan yang salah, menyimpang. Inilah tantangan iman yang serius bagi semua orang. Berbagai-bagai penyesatan dan pengajaran keliru, palsu, dan buruk bisa setiap saat membuat kita miring ke kiri atau menyimpang ke kanan. Itu sebabnya Salomo atau penulis Amsal ini mengarahkan pembacanya, anaknya, dan bahkan kita semua saat ini agar tetap menjaga diri kita, mata kita tetap memandang terus ke depan, dan tatapan mata kita ini tetap ke muka, agar senantiasa kita juga menempuh jalan yang rata dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Serta senantiasalah kita menjauhkan kaki kita ini dari berbagai-bagai kejahatan hidup. Saudara, apa yang diajarkan oleh penulis Amsal ini, yakni Raja Salomo, percis sekali sama dengan seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Tekun melakukan kehendak Allah, benget mangulahon lomoni roha ni debata.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di Partangiangan Minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023 dengan topik atau tema tekun melakukan kehendak Allah, bengit mengudahun lomoni rohani debata. Apakah kehendak Allah yang harus tekun kita lakukan lewat khotbah ini? Mari kita dalami pengajaran Amsal Sulaiman dalam khotbah ini, Bapak Ibu. Pengajaran pertama, perkataan, ucapan, dan firman Allah itu sangat berkuasa. Itulah kekuatan dan kesembuhan hidup. Ayat 20-22. Saudara, penulis Amsal ini yakni Raja Salomo memberi nasihat, bimbingan, dan arahan kepada anak-anaknya agar memperhatikan ucapannya, perkataannya, dan hikmat Tuhan yang diajarkannya. Pada ayat 20-21 dituliskan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Saudara, pengajaran Salomo ini mengandung kuasa, kekuatan, dan kemampuan membawa kehidupan dan bahkan kesembuhan bagi orang-orang yang menghidupinya. Itu sebabnya pada ayat 22 dituliskan, "Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudara, pengajaran pertama ini bagi kita sangat penting sekali untuk kita maknai dalam hidup kita ini. Dan apa yang ditulis oleh Salomo dalam kitab Amsal ini bagi kita sekarang ini sudah menjadi bagian dari Alkitab, sudah bagian dari firman Allah. Nah, apakah firman Allah termasuk yang ditulis oleh Raja Salomo dalam Amsal ini bagi kita? Saudara, Yohanes 1 ayat 1 masih kita ingat, di sana ditulis, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Dan ayat 14-nya, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Itulah Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang firman, maka firman itu adalah pribadi Yesus Kristus yang penuh kuasa dan keselamatan. Lihatlah betapa powerfulnya kuasa firman yang disampaikan oleh Yesus. Lewat sepatah kata saja firman yang diucapkan oleh Yesus, maka firman yang diucapkan Yesus itu dapat menenangkan badai. Sebagaimana itu kita temukan dalam Matius 8 ayat 26, ketika murid-murid itu diterpa oleh ombak saat itu. Hanya sepatah kata diucapkan oleh Yesus kepada Lazarus yang sudah mati. Lazarus bangkit kembali. Yohanes 11 ayat 43. Dan macam-macam lagi, Bapak Ibu. Inilah kuasa firman. Bahwa satu kata di dalam firman itu dapat membawa keselamatan, kesembuhan, membawa berkat-berkat dan mujizat. Jadi, peganglah firman Tuhan yang sangat-sangat berharga itu. Inilah makna pengajaran Salomo dalam Amsal ini bagi kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa di dalam firman itu Tuhan menjanjikan kehidupan dan juga ada kesembuhan bagi orang percaya yang hidupnya diterpa oleh berbagai macam tantangan dan pergumulan, bahkan sakit penyakit. Makanya firman itu harus kita perhatikan, kita simpan di dalam lubuk hati kita untuk selanjutnya kita imani, kita pegang sungguh-sungguh, dan bahkan kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan demikian maka kita sudah melakukan kehendak Allah sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023, tekun melakukan kehendak Allah. Pengajaran kedua, hati adalah pusat kehidupan, jaga dan peliharalah dengan cermat.
Saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita pada ayat 23 khotbah kita ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, penulis Amsal ini mengatakan dengan tegas bahwa semua kehidupan kita terpancar itu dari hati. Hati itulah yang menentukan apa dan bagaimana hidup kita ini. Apapun yang ada dalam hati kita akan terlihat itu jelas dari cara, dari gaya, dan dari sikap hidup kita sehari-hari, dari perilaku kita. Itu sebabnya kita diingatkan untuk menjaga hati dan dengan segala kewaspadaan. Hati yang tidak terjaga, Bapak Ibu, bisa sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan Yesus sendiri pun sudah mengingatkan itu pada Matius pasal 15 ayat 19. Di sana ditulis, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, bahkan sumpah palsu dan hujat. Dan pada ayat 20-nya, Yesus juga mengatakan lagi, itu semua yang menajiskan orang. Saudara, hati yang tidak terjaga itu akan menyebabkan berbagai-bagai hal negatif dalam diri kita. Orang yang hatinya tidak terjaga, Bapak Ibu, maka mereka akan mudah sekali mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut. Mereka akan begitu gampang tersulut untuk emosi, marah-marah. Sangat sulit untuk bersabar. Lalu cenderung menjadi orang-orang pemarah, perbada-bada. Orang yang tidak bisa menjaga hatinya tidak akan memiliki rasa percaya diri. Dia mudah putus asa, menganggap dirinya itu tidak mampu, tidak berharga, tidak sanggup untuk melakukan apapun. Sudah terlebih dahulu kalah sebelum mencobanya. Orangnya sangat pesimis sekali. Pesimis sekali. Pola pikir mereka cenderung negatif terhadap semua orang, terhadap semua hal. Inilah bahayanya kalau kita tidak menjaga hati. Hati yang tidak terjaga akan menjadikan diri kita menjadi tempat menyenangkan buat iblis, buat setan, dan roh-roh jahat. Sifat-sifat atau keinginan-keinginan hawa nafsu menjadi pusat segala-galanya bagi kita. Kalau hati tidak terjaga, sehingga diri orang yang tidak mampu menjaga dirinya itu akan senantiasa berpotensi menyusahkan, mencemarkan banyak orang. Saudara, itu sebabnya penulis Amsal ini mendorong kita sekarang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, bagaimana cara untuk menjaga hati ini? Usaha dan praktik menjaga hati dapat kita lakukan dengan berbagai-bagai cara toh. Menjaga hati dapat kita lakukan dengan tetap menjaga diri, menjaga iman, menjaga kerohanian kita, supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan tetap mengisi hati kita ini setiap saat dengan firman-Nya. Menjaga hati dapat kita lakukan dengan berusaha dan bahkan berjuang melawan diri kita, memblokir segala keinginan-keinginan kuasa-kuasa iblis dalam diri kita. Hawa nafsu, apapun yang membuat kita rusak, kita harus berjuang untuk menstopnya, memblokirnya. Dan sebaliknya, kita harus mampu menumbuhkan hati yang lembut. Kita harus mau mengampuni, menjaga agar jangan sampai kehilangan harapan. Mari kita pelihara terus, kita bersemangat dan memenuhi hati kita itu dengan sukacita, dengan ucapan syukur, serta menumbuh kembangkan rasa saling mengasihi terhadap orang lain. Makanya terjemahan Hatta Batak Toba mengatakan, Sian saluhut si jagaoni gumo dan majaga roham aisyanido ruar akamu alhamuluan. Gumo dan majaga roham, Bapak Ibu. Banyak hal yang harus dipelihara dari dalam tubuh kita. Dipelihara juga telinga, mata juga dipelihara, tangan juga, kaki juga harus dipelihara. Tetapi dari semua itu, maka hatilah yang terutama yang harus dijaga. Amin, Bapak Ibu. Dengan kemampuan kita menjaga hati, maka kita akan mampu juga dalam berhasil melakukan kehendak Allah. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023.
tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahun lomoni roha ni debata. Nah, kita harus berhasil untuk itu kalau hati sudah dijaga dengan baik. Pengajaran yang ketiga, buanglah mulut serong, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Ayat 24. Saudara, mari kita renungkan dulu fakta atau kenyataan ini. Pernahkah kita memikirkan bahwa Tuhan menciptakan dua telinga, tetapi hanya satu mulut bagi manusia? Hanya satu mulut, Bapak Ibu. Renungkanlah bahwa itu bertujuan agar supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebab di dalam banyak bicara itu, Bapak Ibu, apalagi terlalu banyak bicaranya, maka pasti di dalamnya akan ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Itulah kesaksian penulis Amsal ini pada Amsal 10 ayat 19. Itu sebabnya Yakobus menasehatkan juga kita, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Pasal 1 ayat 19. Paulus juga mendorong jemaat agar pendengarannya lebih banyak ditujukan pada firman Tuhan. Dia menulis, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Saudara, penulis Amsal ini mendorong kita sekarang agar membuang mulut serong, menjauhkan bibir yang dolak-dalik. Bagaimana mulut yang serong? Mulut yang selalu berbohong-bohong, Bapak Ibu, yang tidak mengatakan kebenaran. Bibir yang dolak-dalik itu bicaranya nggak bisa dipertanggungjawabkan, asal ngomong saja. Saudara, penulis Amsal mengingatkan bahwa mulut ini bisa memberi dampak yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Mulut yang tidak terjaga bisa membuat situasi menjadi kacau balau, onar, bahkan perang, permusuhan, kerusuhan juga. Mulut bisa menjadi alat yang jelek, yang jahat. Apalagi mulut jabir, najabiron, Bapak Ibu. Sangat-sangat berbahaya. Tetapi sebaliknya, kita harus akui, mulut yang bisa dijaga, dipelihara itu, dirawat dengan baik, itu akan membawa berkat, kebaikan. Shalom itu, parhorasan itu mulut, kalau kita bisa jaga. Dia akan membawa damai sejahtera, sukacita, bahkan ketenangan di tengah-tengah pergaulan kita sehari-hari. Jadi mulut yang terjaga dengan baik itu, Bapak Ibu, dapat menciptakan keadaan situasi yang aman, yang tenteram, yang penuh damai sejahtera, yang kasih mengasihi. Itu sebabnya Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, Paulus juga menulis pada Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, dengan kemampuan kita menjaga mulut, maka kita akan bisa tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahun lomoni rohani debata. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran keempat, arahkanlah tujuan hidupmu ke depan. Jangan menyimpang. Ayat 25-27. Saudara, perlu kita sadari bahwa dalam hidup ini ada banyak tawaran, godaan, cobaan yang mengarahkan hidup kita kepada jalan yang salah, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah tantangan iman yang kerap kali kita hadapi sebagai orang percaya. Nah, sebagai pengikut Kristus yang setia, Bapak Ibu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin memilih jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan dalam arti setia melakukan kehendak firman-Nya. Tetapi kenyataan bagaimana? Justru jalan lain yang kita tempuh, yang kita ikuti, jalani. Justru jalan Tuhan kita tinggalkan. Kita menyimpang dari kehendak Allah. Saudara, inilah fakta. Dan sekarang kita diajar oleh khotbah ini untuk memilih jalan Tuhan itu memang tidak mudah. Itu butuh perjuangan yang gigih.
Sebab bisikan iblis begitu kuat menggiring kita kepada jalan-jalan yang menyimpang. Tetapi sekali lagi, ini membutuhkan perjuangan dan pilihan. Itu sebabnya kita harus membutuhkan bimbingan, pertolongan, kekuatan dari Tuhan sendiri. Mari kita minta kuasa, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa berjalan di jalan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan berarti menjadikan firman Tuhan itu sebagai penerang seluruh perjalanan hidup dan tingkah laku kita. Ingat Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hatamido sulu-sulu ni pathu jala hati uron di dalaku, dalam bahasa Batak Toba. Dengan mempedomani firman Tuhan sebagai pelita hidup kita, maka perjalanan hidup kita ini yang panjang, yang mungkin juga akan melewati tanjakan, turunan juga, bahkan ada lubang, terkadang licin, dan bahkan bisa saja kita jatuh terjerembab karena terantuk di batu. Nah, kita bisa bangkit lagi dan menggapai seluruh perjalanan hidup kita ini kalau kita sudah mengandalkan firman, mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kita bisa tiba di garis akhir menuju keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dengan semuanya itu kita akan pasti mampu tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahon lo meniruhani debata sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis 1 Oktober 2023 dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27 agar semakin banyak orang yang mau mempraktekkan topik atau tema minggu ini, tekun melakukan kehendak Allah. Bengit mengulahon lo meni rohani debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-17 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh-sungguh mendidik kami supaya kami mau percaya kepada firman Allah. Firman inilah yang membimbing kami, yang memberikan kekuatan, kemampuan menghadapi semua perjalanan hidup kami. Kuatkan kami, memelihara hati supaya kami bisa meluputkan diri kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Sebab segala sesuatu dalam perilaku hidup terpancar dari hati. Kalau hati kami baik, kami akan sungguh dapat melakukan kehendak Allah sebagaimana topik minggu ini. Tetapi kalau tidak terpelihara, kami bisa jatuh. Ajar kami supaya kami kuat dalam memelihara hati kami. Kuatkan kami menjaga mulut bibir kami masing-masing agar kami memiliki rasa kasih, damai, sejahtera, sukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tolong kami Tuhan supaya bisa mengarahkan mata pandangan hidup kami ke depan. Jangan menyimpang Tuhan perilaku kami. Arahkan kehidupan kami menuju garis finish surga kehidupan kekal. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin.